Halo pemirsa Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Kali ini saya dan tim Suara Dapil akan berkunjung ke kota santri dan juga kota penghasil mangga yang ada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Pasuruan dan Probolinggo. Perjalanan saya dan tim diawali dengan berkunjung ke salah satu objek wisata favorit unggulannya kota Probolinggo, yakni BJ Bakau Resort. Perjalanan menuju BJ Bakau Resort atau BJBR dari Bandara Juanda, Surabaya ditempuh kurang lebih 1 hingga 2 jam perjalanan. Dan akhirnya saya dan tim Suara Dapil tiba di BJ Bakau Resort yang terletak di Pelabuhan PPP Mayangan, Mangunharjo, Kota Probolinggo. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Bersama saya, Uki Abdul. Saat ini saya sudah berada di BJ Bakau Resort Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya akan bertemu dengan anggota DPR RI dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, Bapak Muhammad Misbakun dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan juga Kabupaten Pasuruan. Saya akan bertemu dengan konstituen dan juga berkeliling ke daerah pemilihannya. Ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ya, dalam episode Suara Dapil kali ini saya akan berkunjung ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya di daerah pemilihan Jawa Timur 2. Bertemu dengan salah satu anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Muhammad Misbakun SEMH. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat dan memiliki luas wilayah terbesar di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya tersebut, membuat Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah daerah pemilihan terbanyak, yakni mencapai 11 daerah pemilihan. Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo masuk dalam daerah pemilihan Jawa Timur 2 yang akan saya dan tim Suara Dapil kunjungi, tentunya bersama dengan anggota DPR RI. Setelah puas menikmati pesona hutan bakau di BJ Bakau Resort, perjalanan saya lanjutkan masih di wilayah Kota Probolinggo. Ya pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di Gedung Serbaguna Joyo Lelono, tepatnya di Kota Probolinggo. Saya akan mengikuti kegiatan dari Bapak Misbakun, tepatnya di acara membedah peran otoritas jasa keuangan dalam masyarakat. Seperti apa kegiatannya, ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Melihat maraknya investasi bodong atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar namun mengarah ke penipuan yang masih sering terjadi di Indonesia dengan berbagai modus yang beragam, mulai dari penawaran simpanan di koperasi, multi-level marketing, hingga penawaran simpanan dalam bentuk digital. Nah, untuk itu, Bapak Muhammad Misbakun selaku anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menggandeng otoritas jasa keuangan sebagai mitra kerjanya untuk berkeliling melakukan sosialisasi peran OJK dalam masyarakat. Seperti yang dilakukannya kali ini di Gedung Serbaguna Joyo Lelono, Kota Probolinggo. Hari ini yang saya lakukan ini itu adalah juga bagian dari bagaimana OJK melakukan sosialisasi terhadap pengawasan investasi bodong. Ini salah satu peran dan tugas OJK adalah itu. Makanya saya minta setelah pulang dari sini, kalau di Probolinggo
masih ada masyarakat Probolinggo yang menjadi korban investasi bodong, kesalahannya mahasiswa yang sudah dapat sosialisasi. Karena apa? Di sosialisasi ini sudah dijelaskan dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya apa itu investasi bodong, modusnya seperti apa, cara-cara mereka seperti apa. Tugasnya yang sudah dapat sosialisasi itu untuk menjelaskan minimal kepada keluarganya. Ya, misalnya Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Pak, ini kan saya ataupun juga tadi sudah mengikuti bersama-sama dengan Bapak ini membedah peran otoritas jasa keuangan dalam masyarakat. Sebenarnya sejauh ataupun peran dan juga sejauh ini gimana sih Pak OJK kalau misalnya Bapak lihat di khususnya di Dapil Bapak? OJK ini kan lembaga yang baru. Berdiri tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentunya harus diperkuat dengan peran dan sosialisasinya, supaya masyarakat mengerti, memahami apa sih tugas, tanggung jawab dan fungsinya OJK di masyarakat. Karena sebagai lembaga baru, sosialisasi ini kan harus masif. Sebagai anggota DPR dan mitra kerja Komisi 11, saya melakukan banyak sosialisasi dengan OJK. Mulai dari masyarakat, ibu-ibu, di kelurahan, di kecamatan, di SMA, sampai hari ini di tempat kuliah, di pondok pesantren juga sering saya. Ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada lembaga negara yang menjalankan fungsi negara dalam bidang pengawasan dan perlindungan konsumen di bidang keuangan, dan kemudian di bidang perbankan, pasar modal, dan kemudian di bidang industri keuangan non-bank. Itu di dapil saya. Dapil saya itu meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kita melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa mengerti apa itu investasi bodong. Oke, gimana nih tadi teman-teman semua di sini terkait dengan sosialisasi yang Pak Misbakun dan juga OJK laksanakan tadi? Apakah sejauh ini ada hal-hal yang mungkin selama ini dipertanyakan akhirnya terjawab? Akhirnya tahu kalau OJK itu ada. Selama ini kan ada tapi nggak di-sharing. Jadi kita nggak tahu, kurang memahami. Jadi dengan adanya seminar ini kita lebih tahu. Oke, jadi memang sosialisasi ini terus Bapak lakukan khususnya di Dapil Bapak untuk akhirnya bisa menjelaskan kepada masyarakat bukan hanya mahasiswa untuk terkait dengan peran dan juga fungsi OJK itu sendiri ya Pak. Tapi sejauh ini kalau dari OJK-nya sendiri bagaimana Pak peran sejauh ini? OJK dirasakan oleh masyarakat di Dapil saya. Karena apa? Banyak tugas-tugas di bidang perbankan, pengawasan itu dijalankan dengan baik. Di Dapil saya yakin masyarakat mulai banyak dipahamkan oleh tugas dan peran OJK. Siap Pak Misbakun. Kita sekarang habis ini mau kemana Pak? Saya mau ke tempat lain juga dalam rangka sosialisasi OJK. Pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, ikuti terus perjalanan saya dan juga Pak Misbakun. Jangan kemana-mana. Pentingnya OJK sendiri buat saya dapat mengetahui apa sih OJK itu dan saya bisa paham bagaimana kita mengetahui OJK dan kita tidak bisa agar kita lebih mengetahui aturan-aturan atau lembaga-lembaga resmi yang sudah dilegalisasi oleh OJK. Fungsinya kita dapat lebih aman dalam berinvestasi dan masyarakat juga lebih terarah untuk investasinya agar tidak tertipu oleh investasi-investasi bodong yang marak di zaman ini. Sedikit, cuman OJK yang setahu saya hanya melindungi, mengawasi dari perusahaan perbankan dan juga mengayomi para nasabahnya, itu aja. Iya, saya harap semua masyarakat juga dapat diedukasi, terutama masyarakat awam mengenai perbankan ini.
Sebagai salah satu lembaga negara yang baru dibentuk pada tahun 2011, masih banyak masyarakat yang belum mengenal apa tugas dan juga fungsi lembaga negara yang satu ini. Nah, disinilah tugas anggota DPR RI untuk bisa menjembatani antara OJK dan juga masyarakat dengan berkeliling ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi peran dari lembaga keuangan negara tersebut. Kali ini, sosialisasi dilakukan dengan siswa-siswi MA Miftahul Ulum Probolinggo. Para guru dan juga siswa antusias untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak Misbakun dan tim dari OJK. Para siswa pun diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada OJK maupun kepada Bapak Misbakun. Assalamualaikum. Salam. Halo Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Pak, kita mungkin boleh ke tengah-tengah sini Pak. Ini bayangkan, ini mengikuti petunjuk Bung Karno. Apa tuh? Gantungkan Filosofi. cita-citamu setinggi langit. Karena nanti kamu jatuh di antara bintang-bintang. Nah, Pak Doni, kalau misalnya Pak Misbakun, kalau misalnya ini kan kita ke salah satu ke madrasah di sini. Sebenarnya kalau misalnya menurut Pak Misbakun sendiri, seberapa penting sih misalnya kunjungan atau seberapa sering Pak Misbakun datang kunjungan di daerah pemilihannya? Saya hampir tiap minggu. Setiap minggu. Tiap minggu. Kalau misalnya ngomongin seberapa penting konstituen menurut Bapak? Konstituen itu dalam pengertian mereka harus diberikan sebuah pemahaman tentang tugas, fungsi, tanggung jawab DPR, terus kemudian tugas, fungsi, dan tanggung jawab peran tugas mitra kerja itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga masyarakat harus dibangun pemahamannya. Politik itu bukan cuma masyarakat memilih dan tidak dipilih, memilih kemudian, tapi masyarakat harus dibuat mengerti sehingga masyarakat tahu tugas dan tanggung jawab anggota DPR itu seperti apa, sehingga mereka juga memahami terhadap sesuai ekspektasinya. Sering masyarakat tidak memahami itu sehingga ekspektasinya berlebihan. Seakan-akan anggota DPR itu yang tangannya cuma 2 dan kakinya cuma 2 ini mempunyai tongkat sihir yang bisa menyelesaikan semua masalah. Iya. Padahal ada tugas mereka terbatas kewenangannya, kewenangan mereka juga tanggung jawabnya diatur oleh undang-undang. DPR kan cuma 3, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, kalau ngomongin tadi Pak Misbakun ini kan di Komisi 11 nih Pak Doni. Sebenarnya kerjasama yang sudah terjalin nih antara Komisi 11 khususnya Pak Misbakun anggota DPR RI di Dapil Jawa Timur sini dengan OJK bagaimana nih Pak Doni kerjasamanya? Kalau kerjasama antara Komisi 11 dengan OJK khususnya Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang ini cukup bagus. Terus terang kalau di OJK sendiri kan kita juga ada target, tadi udah kita sampaikan bahwa kita ada target untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Terus terang dengan adanya kegiatan seperti ini kita juga terbantu juga, ini juga sejalan dengan program kerja kami untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Kalau mungkin harapannya mungkin ada Pak Misbakun di sini terkait dengan apakah kalau anggaran gitu minta ditambah OJK atau gimana tuh Pak Doni, kalau misalnya terkait dengan apa sih harapannya, mungkin ada Pak Misbakun bisa disampaikan, nanti juga disampaikan di DPR. Kalau kami dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang sepenuhnya ikut di kantor pusat. Nanti biar dari kantor pusat dari kantor. Kalau kendalanya sejauh ini apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kendala kerjasama dengan nggak ada sih Pak, kita enjoy juga Pak, kita berusaha untuk memenuhi setiap permintaan pendampingan kepada masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya nanti ada konstituen Pak Misbakun yang pengen ataupun juga butuh sosialisasi entah itu terkait dengan mata uang baru ataupun juga tadi bagaimana peran dari OJK, bisa langsung ya Pak? Gimana ini tuh, Pak? juga gini, OJK ini kan juga terbatas, terbatas akan masyarakat mana saja sih yang akan mereka bantu. Sehingga dengan adanya anggota DPR melakukan sosialisasi bersama dengan OJK ini, akhirnya mereka tahu, karena kita sendirilah yang tahu masyarakat mana yang, sehingga sangat membantu OJK. Dan itu secara terbuka OJK mengakui, karena mereka untuk bayangkan masyarakat
madrasah ini nggak akan pernah bisa dapat sosialisasi kalau Iya, kita betul. tidak pernah masuk ke sini. Nah, tuh, jadi buat pemirsa Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan yang mungkin nanti pengen juga sosialisasi bersama dengan OJK ataupun juga dengan anggota DPR dan juga mitra kerja yang lain, bisa nanti menghubungi salah satu mungkin dari tim dari anggota DPR itu sendiri ya Pak ya. Pemirsa Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bapak Misbakun di Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan. Daerah pemilihan Jawa Timur II menjadi salah satu daerah yang memiliki ribuan hektar tembakau dan para petani tembakau yang menggantungkan hidupnya di industri tembakau. Sebagai salah satu inisiator rancangan Undang-Undang Pertembakauan dan juga putra asli Pasuruan, Bapak Misbakun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Pertembakauan tersebut bisa segera disahkan menjadi undang-undang demi kesejahteraan para petani tembakau. Nah, kalian tahu nggak sih kalau industri tembakau tanah air itu bisa menyumbangkan penerimaan negara dalam bentuk cukai dan juga pajak hingga mencapai 300 triliun rupiah. Angka yang cukup besar tentunya. Dalam setiap kunjungan ke daerah pemilihannya, beliau selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan para petani tembakau untuk menyerap aspirasi seperti yang ia lakukan di Desa Gondosulih, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Salah satu petani tembakau yang ia temui adalah Bapak Samijan yang berasal dari Kabupaten Probolinggo yang telah menjadi petani tembakau sejak tahun 1980. Beliau telah melakukan pekerjaannya sebagai petani tembakau selama 38 tahun dengan menyewa 3 petak sawah seluas masing-masing 2.000 meter. Dari ladang tembakau, Bapak Misbakun melanjutkan kegiatannya dengan melihat proses penggilingan. Kedekatannya dengan konstituen begitu terlihat dari interaksi yang ia lakukan dalam setiap kegiatannya. Seperti yang ia lakukan saat acara restocking benih ikan dan juga safari gemar makan ikan yang ia lakukan bersama dengan mitra kerja di wilayah perairan Pantai Bentar, Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut semata dilakukan untuk bisa meningkatkan ekonomi dan meningkatkan minat masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Akhirnya nih pemirsa, saya sudah berada di Jalan Setiabudi di Kota Pasuruan. Nah, ini ternyata sudah ada nih rumah aspirasinya Bapak Muhammad Misbakun. Nah, saya pengen tahu sebenarnya ada apa ya, ataupun juga apa sih kegiatan di dalam rumah aspirasi dari seorang anggota DPR di Komisi 11. Ikutin terus ya. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, bisa Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan, saat ini saya sudah berada di rumah aspirasi Bapak Muhammad Misbakun, anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar. Pak, kalau misalnya boleh tahu nih, sebenarnya apa sih fungsi dan juga tujuan dibangunnya rumah aspirasi? Kalau rumah aspirasi ini fungsinya yang utama adalah bagaimana masyarakat konstituen di daerah Pasuruan atau Probolinggo yang selama ini menjadi pendukung kita, yang menjadi konstituen kita, kalau ada segala permasalahan, kemudian ada yang mau disampaikan, ya kita coba fasilitasi. Kalau ada, termasuk kalau ada orang sekedar mau numpang lewat, mau numpang sholat, mau numpang apapun, silakan di sini. Ya, dengan kesederhanaan yang ada, paling tidak kan kita bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat yang menjadi konstituen kita, menjadi tanggung jawab kita untuk
ada media di mana kita bisa menjadi titik temu, ada meeting point-nya, kita bisa berinteraksi, termasuk tim-tim yang selama ini menjadi relawan kita, membantu kita dalam kontestasi pemilu sehingga kita terpilih sebagai anggota DPR. Sehingga kalau mereka ada poskonya, ada rumah aspirasinya, mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan mereka untuk kita teruskan di dalam rapat-rapat kita di DPR. Oke, jadi alurnya masyarakat atau konstituen Bapak datang ke rumah aspirasi, kalau misalnya sudah ada berbentuk proposal nanti diserahkan ke timnya dari Bapak, itu nanti prosesnya selanjutnya gimana tuh Pak? Kita biasanya kan kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja kita, biasanya kan ada program. Programnya paling kita akan teruskan bahwa kita proposal yang mereka ajukan itu apa, biasanya rata-rata itu rumah ibadah, sekolah yang diinisiasi oleh masyarakat sehingga mereka butuh bantuan, uang bantuan untuk rehabilitasi, termasuk ada biasanya koperasi atau sekolah yang kita teruskan kepada mitra kerja kita. Apakah mereka ada program-program yang bisa membantu mereka? Kebetulan di Komisi 11 ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Kementerian Keuangan, ada BPKRI dan sebagainya yang di dalam diri mereka ternyata ada program yang bisa dipakai untuk membantu mereka dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sederhana misalnya bangun pendidikan usia anak ini PAUD, terus kemudian perbaikan rumah ibadah itu menjadi salah satu yang paling banyak diminta oleh masyarakat. Oke, kalau ngomongin soal kinerja Bapak nih, ini kan sudah tinggal beberapa bulan lagi masa bakti di 2019 ini. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, apa sih hasil yang sudah Bapak lakukan untuk konstituen, untuk daerah pemilihan Jatim 2 yang selama ini sudah Bapak lakukan kepada konstituen Bapak? Sampaikan. Kebetulan untuk masyarakat konstituen ada hal-hal yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya kemudian non fisik dalam bentuk regulasi dan sebagainya. Nah, yang sifatnya fisik, saya biasanya mendapatkan program baik itu melalui program sosial Bank Indonesia, terus kemudian ada beberapa BUMN di Kementerian Keuangan, bangun fasilitas air bersih, kemudian sarana prasarana jalan, kemudian kalau yang sifatnya non fisik mengusulkan program, saya membantu beberapa pemerintah daerah, terutama Kabupaten Pasuruan dalam pengadaan bedah rumah. Banyak program yang saya bawa, terus kemudian program irigasi, terus bersama BPKRI mengajak Kementerian Pertanian, Perikanan untuk dengan pertanian membantu alat-alat pertanian, baik itu di Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo dengan Kementerian KKP kita kemarin menyalurkan kur untuk para nelayan, bantuan bibit, terus kemudian sosialisasi mengenai gemar makan ikan dan sebagainya. Itu adalah bagian yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa proses ini kan panjang. Dan mudah-mudahan masyarakat makin mengetahui tugas-tugas anggota DPR itu seperti apa. Masyarakat sering kurang memahami dan mengerti bahwa seakan-akan DPR itu walaupun pemilihan, mereka seakan-akan mengertinya DPR itu seperti eksekutif. Padahal DPR itu kan fungsinya kan berbeda berdasarkan undang-undangnya. Masyarakat tahunya seakan-akan menjadi anggota DPR itu bisa mengeksekusi anggaran dan sebagainya. Nah, inilah yang mulai kita bangunkan pemahaman. Apa yang mereka minta bisa kita usulkan kepada pemerintah. Dalam kaitan sebagai anggota DPR yang pada saat itu saya masih di Badan Legislasi, banyak aturan-aturan yang memang sudah kita hasilkan. Undang-undang tax amnesty, undang-undang penjaminan, undang-undang inisiasi mengenai undang-undang pertembakauan, ini mempunyai dampak yang sangat penting bagi masyarakat di dapil ini, karena masyarakat di dapil sini bisa mengerti dengan baik undang-undang ini kita inisiasi dalam rangka kepentingan mereka.
bagaimana pada saat panen harga tidak menjadi turun, kemudian mendapatkan bibit yang bagus, kemudian bagaimana menjaga stok, kemudian ada akses pasar yang memadai kepada industri dan sebagainya. Ini penting untuk mereka supaya tahu para petani itu bahwa ada anggota DPR mereka, ada wakil mereka yang memperjuangkan kepentingan mereka dari sisi regulasi. Oke. Jadi tadi fokus visi misi yang masih belum tercapai adalah terkait dengan bagaimana undang-undang pertembakau yang masih dipanja dan juga terkait dengan dana aspirasi ya Pak ya. Nah kalau misalnya ngomongin sama timnya Bapak nih yang sudah di sini, Mas Adi, Mas Faktul, Mas Zulkarnain, kalau misalnya ada konstituen datang, sebenarnya bagaimana sih prosesnya, boleh diceritain atau ada nggak sih kendala-kendala sejauh ini kalau untuk aspirasi dari para konstituennya? Ayo, siapa? Sementara ini sih normal-normal saja, normatif sekali. Masyarakat juga tahu bahwa Pak Misbahkun adalah orang yang salah satu DPR yang mulai dulu menggagas rumah aspirasi ini. Okay. Rumah aspirasi ini sudah terwujud ini berupa 3 ruko ini sudah disediakan oleh Pak Misbahkun, dan kita diamanai oleh Pak Misbahkun untuk merumat ini. Merumat ini dalam artian 24 jam kita terbuka. 24 jam? 24 jam. Jadi setiap hari 24 jam kita memperkerjakan beberapa teman-teman dari konstituen juga, dari teman-teman tim sukses, kita rekrut untuk meramaikan ini, membuka rumah aspirasi ini, dan ini terbuka untuk umum. Okay. Jadi sesuai yang dikatakan Pak Misbahkun tadi, intinya kita sangat terbuka sekali. Perihal tentang masalah pengajuan dan lain sebagainya, monggo silakan ke sini, dan regulasinya selama ini norma-norma saja. Jadi kalau misalnya ada lembaga atau apa yang mengajukan proposal seperti ini, itu proposalnya ya, seperti ini. Nah, proposal seperti ini ya kita terima, kita kasih tanda terima. Okay. Bahwa kita nanti akan ajukan ke Jakarta. Mekanismenya begitu. Sementara ini di lapangan juga ada Mas Zulkarnain yang membantu kita sangat terkait dengan masalah informasi-informasi terkait program-program yang ada, terkait dengan program dengan mitra komusi dan lain sebagainya. Oke, tapi kan kalau dari sebanyak proposal itu kan pastinya nggak semuanya juga terrealisasi, ataupun juga ada beberapa mungkin yang masih terkendala terkait dengan perizinan, dan juga misalnya harus juga lintas sektoral juga ke kementerian-kementerian. Sejauh ini apa yang misalnya dari timnya Pak Misbahkun untuk bisa sampaikan ke konstituen bahwa ini masih dalam proses, dan lain sebagainya, gimana Mas Faktul? Sangat terbuka sekali. Konstituen akan datang kembali kan, biasanya kan begitu. Beberapa sesi setelah kita kasih tanda terima proposalnya masuk, biasanya 1 bulan atau apa mempertanyakan kan, ya tetap nanti konteksnya tetap. Misalnya pengajuannya dalam bentuk apa, nanti kita ajukan ke mitra komisinya Bapak misalnya begitu kan, kita tetap akan sampaikan ke Jakarta bahwa ya otomatis ya tetap kesabaran ya yang penting. Kita sampaikan harus tetap sabar karena semuanya tetap kita akomodasi dan tetap kita sampaikan secara tertulis dan terbuka begitu. Nah, pemirsa Suara Dapil, tadi sudah ngobrol sama Bapak Muhammad Misbahkun, anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, dan juga timnya terkait dengan bagaimana fungsi dan juga bagaimana nih para konstituen bisa langsung bertemu dengan Bapak Muhammad Misbahkun dan juga menyampaikan aspirasinya. Dan ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dari rumah aspirasi, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju ke Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, untuk melakukan konsolidasi bersama dengan tim terkait dengan persiapan pemilihan legislatif dan presiden pada bulan April 2019 mendatang. Untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia, pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, dan semua pihak terus bekerja untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman dan juga damai. Nah, dalam pemilihan umum kali ini, masyarakat akan mendapatkan masing-masing 5 surat suara. Untuk mengedukasi masyarakat di daerah pemilihan Jawa Timur II, beliau melakukan sosialisasi kepada warga Desa Ngasem, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ada 5 surat suara yang dibuka. Pertama warna abu-abu Pilpres,
begitu dibuka ada fotonya, begitu dibuka surat suaranya DPR, loh bingung nggak ada fotonya. Lah inilah yang perlu kita sampaikan kepada ibu sekalian, bahwa pilpres dan pileg yang bersamaan itu menimbulkan kebingungan. Bingung orang yang 1-2 surat suara pakai foto, sementara 3 surat suara tidak pakai foto, cuma nama dan nomor urut dan gambar partai. Ini karena ibu-ibu tadi sudah dijelaskan sama Buni, saya ingin menyampaikan, tolong nanti disampaikan kepada para tetangganya, kepada suaminya terutama, anak, mantu, misanan, besan dan sebagainya, mengenai ini Bu. Surat suara ini sangat membantu KPU dan Bawaslu. Karena apa? Sosialisasi yang dilakukan oleh caleg-caleg ini meringankan beban mereka terhadap sosialisasi. Ya, pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, demikianlah episode Suara Dapil bersama dengan Bapak Muhammad Misbakun, anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Timur 2. Saya berharap bahwa nanti visi misi Bapak bisa tercapai. Amin. Dan pastinya semua harapan dan juga pastinya mensejahterakan dan juga memajukan Daerah Pemilihan Jawa Timur 2 ini bisa tercapai juga. Amin. Dan bisa jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil selanjutnya. Saya Uki Abdul dan juga Saya Muhammad Misbakun dan warga Desa Maco. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.